Jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan, pemulangan ya, ke Polda, dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tiva itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tiva bahkan masih diinfus. Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tiva. Nah, karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu, tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tidak dipulangkan, tapi besok itu sebagaimana jadwalnya kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Jam berapa besok Pak rencananya Pak? Berarti jam 9 kah? Nah, ini masalahnya. Soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum jam itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat pukul 00 dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga, kemudian kita semua turun ke sini. Tapi kita juga bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya. Begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang disebutkan Profesor Din Sabzudin mau disebutkan, tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda, nggak bisa saya bilang, masa diputer-puter dulu. Kalau bisa ya langsung saja ke pengadilan negeri, Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak bang, enggak, dia langsung ke Kejaksaan Negeri. Dia bilang, iya lah. Dijelaskan dia bang, urgensinya apa harus balik lagi ke Polda? This is the question ya, itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi, ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap, semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif sebenarnya Dr. Tiva masih diinfus, ya, masih ada dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat juga. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah, ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Jadi sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan. Pagi-pagi sekali kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan, karena dalam
teorinya. Kalau penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di kejaksaan nanti kan baru kan, kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari semuanya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan? Jadi kalau misalnya dikatakan wah mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan sangat tidak layak kalau dikatakan bakal mengulangi perbuatan. Kalau melarikan diri, ya nggak mungkin juga. Menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan? Karena semuanya sudah selesai proses penyidikan. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, damage ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal macam-macam ya, soal image kepolisian dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalian isu. Tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum yang terukur bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua. Kan biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka atau 2 kali mangkir tanpa alasan yang jelas. Itu baru upaya paksa. Ya kita berharapnya langsung ya kan. Entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi ya, kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada 2 hal ya yang harus kita pahami. Pertama azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya tipis banget, ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain sebagainya itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan unsur-unsur meringankan. Kalau ini, apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana kan begitu. Lalu ada gium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Coba bayangkan, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka ini tidak bersalah, begitu.